Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erianti dengan NIM 211225 dari kelas PAI 3H, yang mana tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan Melayu. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang sudah tertera di video. Soal pertama yaitu sebutkan dan jelaskan bagaimana lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu dibagi dua, yaitu ada pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal itu adalah bentuk pendidikan yang pelaksanaannya teratur, sistematis, bertingkat, dan ada ketentuan atau syarat-syarat yang jelas. Contoh pendidikan formal di Indonesia seperti pesantren, yang mana pesantren ini di Indonesia itu istilah biasa dikenal dengan pondok pesantren, yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seseorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan mengajar tersebut, serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santrinya. Kedua itu ada madrasah, yang mana madrasah ini adalah sekolah atau tempat untuk belajar dalam perkembangan selanjutnya. Madrasah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Ketiga itu ada perguruan tinggi, yang mana kita lihat di Indonesia banyak perguruan tinggi yang menekankan pendidikan Islam. Contohnya seperti UIN dan IAIN. Selanjutnya itu pendidikan Islam non-formal. Lembaga pendidikan non-formal ini adalah lembaga pendidikan yang teratur dan terstruktur, meskipun tidak terlalu ketat mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pendidikan non-formal umumnya didirikan oleh masyarakat sebagai bentuk kepeduliannya terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia masyarakat, contohnya seperti masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan tentang organisasi Muhammadiyah dan perannya dalam pengembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Namun organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan untuk mendukung usaha Ki Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak mempengaruhi hal-hal mistik. Muhammadiyah ini juga adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan peran organisasi Muhammadiyah terhadap pendidikan yaitu contohnya seperti memurnikan agama Islam, membangun musola, mendirikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan, mengajak warga kampung untuk sholat berjamaah. Adalah peran penting Muhammadiyah dalam mendidik masyarakat memahami ilmu agama secara menyeluruh. Ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang modernisasi pesantren. Modernisasi pendidikan pesantren itu adalah salah satu upaya untuk menciptakan lembaga pendidikan yang mempunyai identitas kultural yang lebih sejatinya sebagai konsep pendidikan masyarakat Indonesia baru. Selain di dalamnya diharapkan dapat ditemukannya nilai-nilai universalitas Islam yang mampu melahirkan suatu peradaban masyarakat Indonesia masa depannya. Ada beberapa hal yang dapat diajukan untuk memodernisasikan sistem pendidikan pesantren, diantaranya merevitasikan paradigma pendidikan tersebut, menyelaraskan antara iptek dan impteknya, mengupayakan menghilangkan dualisme pendidikan, mereformasi sistem sorogan dan bandongan menjadi sistem klasikal, dan penjenjangan terakhir membuat kurikulum yang lebih jelas. Keempat, jelaskan tentang konsep pendidikan Islam pada Salafi, Jamaah Tabligh, dan Islam Jamaah. Pertama, Islam Salafi yaitu Islam yang tetap mempertahankan pelajaran dan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum. Kata salaf atau salafiyah diambil dari nomenklatur Arab salafiyun untuk sebutan sekelompok umat Islam yang ingin kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana praktik generasi pertama Islam. Konsep pendidikan Islam Salafi ini dilakukan dengan melakukan pengajaran terhadap santri-santri untuk belajar agama Islam secara khusus tanpa mengikuti
sertakan pendidikan umum di dalamnya, sehingga yang dipelajari biasanya mengenai tentang ilmu-ilmu agama dengan menggunakan kitab-kitab kuning atau kitab-kitab kuno atau klasik, menggunakan metode tradisional seperti hafalan, menerjemahkan kitab-kitab saat berlangsungnya pembelajaran. Selanjutnya itu ada jamaah tabligh, merupakan jamaah Islamiyah yang dakwahnya berpijak pada penyampaian tentang keutamaan ajaran Islam kepada setiap orang yang dapat dijangkau. Konsep pendidikan jamaah tabligh yaitu menekankan kepada setiap anggotanya untuk meluangkan sebagian waktunya untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah dengan cara terjun langsung kepada masyarakat, misalnya berkeliling dari rumah ke maupun dari masjid ke masjid. Selanjutnya, Islam Jamaah adalah sebuah aliran atau lembaga kemasyarakatan yang bernaung di bawah pimpinan seorang amir atau imam. Konsep pendidikan Islam Jamaah ini seperti seorang amir atau imam yang berfungsi sebagai sumber ajaran atau syariat bagi masyarakat yang dipimpinnya sesuai kepercayaan yang dianut. Dan seorang imam atau amir mempunyai otoritas sepenuhnya. Dalam struktur keorganisasiannya, seorang imam atau amir merupakan penguasa tunggal yang dalam menjalankan tugas keamirannya dibantu oleh para pembantunya, di antaranya wakil imam, baik yang berada di pusat maupun di daerah ataupun perwakilan-perwakilan yang ada di luar negeri. Kelima, yaitu jelaskan dasar dilakukannya perubahan terhadap lembaga pendidikan tinggi Islam dan jelaskan dampak positif dan negatifnya dari perubahan tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi sebab mengapa IAIN sebaiknya dikembangkan menjadi Universitas Islam, antara lain: pertama, yaitu memerlukan pemikir atau mampu berpikir yang komprehensif. Kedua, ilmu agama memerlukan ilmu umum. Pada IAIN dibuka banyak fakultas dan jurusan. Semua jurusan itu adalah jurusan yang mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Pendalaman ilmu agama pada jurusan itu memerlukan bantuan ilmu umum. Ketiga, meningkatkan harga diri sarjana dan mahasiswa muslim. Keempat, menghilangkan paham dikotomik antara ilmu agama dan umum. Kelima, memenuhi harapan masyarakat muslim. Banyak sekali orang tua mahasiswa yang berharap anaknya menjadi sarjana dan dari ilmu umum yang memiliki ilmu yang teguh dan mengetahui juga dasar-dasar agama Islam. Keenam, memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Ketujuh, memenuhi harapan umat Islam dengan memberi mereka kedudukan yang lebih penting dalam lapangan pendidikan nasional. Dan terdapat dampak positifnya, yaitu pertama, perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang dan kesempatan bagi lulusan madrasah aliyah atau MA. Kedua, perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang dan kesempatan bagi sekolah menengah tingkat umum atau SMA. Ketiga, dengan keberadaan Universitas Islam Negeri atau UIN, di satu sisi merupakan wujud keagamaan para elit muslim mengambil kebijakan atas ketidaksesuaian IAIN dalam memasuki era globalisasi. Keempat, melalui perubahan IAIN jadi UIN, maka dapat dilakukan apa yang disebut sebagai Islamisasi spiritualisasi atau integrasi ilmu pengetahuan umum. Dan dampak negatifnya yaitu jika dilihat secara epistemologi, awal berdirinya IAIN atau STAIN pada dasarnya untuk mengembangkan kajian-kajian agama Islam seperti kajian usuluddin, syariat adab, dakwah, dan tarbiyah. Hal ini bukan berarti adanya pemisah jurang antara ilmu agama dan ilmu umum, atau IAIN atau STAIN hanya memegang mandat penuh ilmu agama saja, atau sebaliknya, perguruan tinggi umum hanya berwenang mengendalikan ilmu umum saja. Kedua, kehadiran UIN akan disambut dengan sukacita oleh para lulusan SMA. Ketiga, UIN sebagai universitas tentu lebih banyak mengembangkan ilmu-ilmu umum, walaupun dalam penyusunan kurikulumnya telah dipadukan antara ilmu agama dan umum. Bagi mahasiswa yang memilih program studi umum, tentu kajiannya akan lebih difokuskan kepada keilmuannya tersebut. Akibatnya kurang perhatiannya terhadap pengembangan agama. Keempat, UIN sebagai perguruan tinggi yang membina keilmuan multidisiplin akan menjadikan lembaga ini kehidupan yang lebih heterogen. Pada dasarnya, masing-masing disiplin ilmu mempunyai pola kehidupan dan budaya sendiri. Tatkala berbagai pola itu bertemu sementara belum ada perekatnya, maka akan rawan menimbulkan konflik internal yang mengganggu ketercapaian visi-misi yang telah direncanakan. Sekian pemaparan videonya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.